mudah dipahami, harus konkret, kontekstual, memotivasi, ya, harus mempunyai daya motivasi belajar. Ya, prinsip-prinsip desain pesan lah. Nah, kalau itu berhubungan dengan tampilan, kalau yang menampilkan pesan itu guru dibantu dengan media, maka pola instruksionalnya bisa pola guru plus media, yaitu pola kompilasi. Yang ini disampaikan guru, yang itu disampaikan media, kompilasi namanya. Ya, seperti itu. Ya, bisa juga kombinasi, begitu ya teman-teman. Itu dalam satu perkuliahan satu semester yang pertemuan ini dan ini itu oleh gurunya, pertemuan itu dan itu menggunakan teknologi online. Nah, itu kombinasi. Maka kita mengenal model hybrid. Ya, seperti itu ya. Model blended gitu, seperti itu. Nah, itu pesannya harus didesain. Kan yang disampaikan gurunya kan hanya beberapa pertemuan, yang lain kan melalui LMS. Ya. Atau kombinasi yang lain. Begitu, terpadu jadinya ya. Nah, kalau sudah begitu maka di LMS itu juga harus didesain. Bentuk hurufnya apa, ukurannya berapa, petunjuk belajarnya bagaimana. Kalau tatap muka kan yang menyampaikan gurunya. Evaluasinya ditaruh mana, aktivitas belajarnya apa, begitu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ada juga yang mandiri. Dalam pola mandiri. Dalam pola mandiri, maka desain pesannya itu ya harus didesain untuk bisa dipelajari secara mandiri. Di mana bahan ajar itu akan menjadi pengganti guru. Begitu, pengganti tatap muka. Maka ada persyaratan-persyaratan, resources dan proses yang mandiri seperti itu. Tujuan pembelajaran harus disampaikan. Kalau dalam kombinasi mungkin tidak ya, karena yang menyampaikan gurunya, yang menyampaikan tujuan pembelajaran itu gurunya. Tapi kalau dalam modul ya berarti desainnya harus ada tujuan pembelajarannya. Materinya harus lebih detail karena kalau tidak ada gurunya, ya harus self instruction gitu, self contain gitu teman-teman. Nah, pesannya bagaimana itu? Ya, berarti uraian materinya itu harus benar-benar self contain and disampaikan dengan prinsip self instruction gitu. Oke, penggunaan teknologi menjadi penting. Teknologi visual, menggunakan gambar-gambar, menggunakan import, menggunakan link. Nah, itu penting sekali. Ya, seperti itu. Nah, itu teman-teman. Kemudian di kawasan desain yang ketiga adalah instructional strategies. Nah, itu tadi, apakah jarak jauh, urut-urutannya bagaimana, apakah kombinasi, urut-urutannya bagaimana, medianya apa, dan lain-lain. Ini antara desain pesan, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode yang digunakan, strategi yang dipilih, gitu ya. Itu semuanya pesan yang harus dirancang, itu semuanya menjadi pengetahuan-pengetahuan pokok ketika kita mendesain sebuah sistem instruksional. Oleh karena itu, Anda misalnya yang ada di kawasan desain, ya menjadi ingin profesional di kawasan desain, Anda akan mendalami 4 hal ini, yaitu
desain sistem instruksional, Anda mengenal model itu dengan baik dan mampu menerapkannya. Yang kedua, desain pesan. Yang ketiga, learner instructional strategies yang berhubungan dengan strategi instruksional. Yang keempat adalah learner karakteristik atau karakteristik siswa. Nah, ini terkait dengan desain pesan. Kalau untuk anak-anak dan untuk orang dewasa pasti berbeda. Gitu. Ini desain pesan untuk memotivasi anak dan desain pesan untuk memotivasi orang dewasa pasti beda. Sehingga contoh konkretnya ketika Anda akan mendesain sebuah misalnya dalam penelitian tesis Anda akan mengembangkan sebuah produk untuk anak SLTA, SMK misalnya, atau bahkan di perguruan tinggi. Nah, Anda harus memperhatikan learner karakteristik ini. Apakah mereka secara kognitif berada di berpikir formal atau masih berpikir konkret? Nah, kalau menurut teorinya sudah berpikir formal. Begitu, sehingga Anda perlu bisa memberikan stimulus-stimulus untuk mereka supaya berpikir formalnya itu benar-benar works, benar-benar bisa dijalankan, bisa dilakukan gitu. Nah, itu teman-teman, itu di kawasan desain. Message design involves planning for the manipulation of the physical form of the message. Jadi message design itu merancang untuk memanipulasi bentuk-bentuk fisik dari pesan. Nah, jadi kalau misalnya kita mengajarkan tentang pemanasan global, nah desainnya gimana itu? Nah, ternyata sekarang di kutub itu bunga-bunga sudah tumbuh gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa es itu benar-benar sudah cair gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini kalau mengajarkan untuk anak SD ya perlu dikonkretkan sehingga pesannya perlu didesain begitu. Bagaimana agar konsep itu, pemahaman itu, pesan itu dapat sampai kepada diri anak. Secara fisik bagaimana? Kemudian instructional strategies are specification for selecting and sequencing events and activities within a lesson. Nah, jadi strategi instruksional itu berhubungan dengan menspesifikasi untuk menyeleksi dan mengurutkan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas dalam sebuah pembelajaran, sebuah pelajaran. Nah, urutannya melakukan apa, begitu ya. Apa saja yang harus dilakukan diseleksi. Kemudian urutan bagaimana? Apakah pendekatan, inti penutup, atau penutup dulu? Masa begitu ya? And learner characteristic adalah those facets of the learner's experiential background, the effectiveness of a learning process. Ya, adalah facets atau faset-faset ya aspek-aspek dari pengalaman-pengalaman dan latar belakang siswa yang berimpact, yang memberi pengaruh pada keefektifan belajar, keefektifan proses belajar mereka. Itu teman-teman. Nah, itu yang untuk memantapkan Anda ketika Anda praktek mendesain. Nah, kemudian dalam mendesain
di dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, nanti segera akan saya sampaikan, saya akan close dengan definisi mengenai desain instruksional, yaitu suatu proses yang sistematis, efektif, dan efisien dalam menciptakan sistem instruksional untuk memecahkan masalah belajar atau meningkatkan kinerja peserta didik melalui serangkaian kegiatan pengidentifikasian masalah, pengembangan, dan pengevaluasian. Nah, ini kalau menurut Adwi Suparno. Ya, saya kira itu untuk desain. Nah, sekarang kalau kemarin kita sudah mempelajari, yang berarti bahwa pembelajaran itu supaya menimbulkan belajar yang efektif, efisien, dan menarik, maka pembelajaran itu tidak bisa tidak harus didesain. Begitu. Begitu teman-teman. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat di perguruan tinggi. Mas Yasep, apakah apakah materinya sudah dapat dilihat, Mas Yasep? Sudah, Ibu. Sudah, Bu Kris. Oke. Nah, di perguruan tinggi termasuk Anda nanti kalau menjadi dosen, tapi kalau sudah bekerja sebagai pendidik ya untuk dikenali saja. Sama dengan proses ini di sekolah, itu merancang pembelajaran itu turun dari perancangan kurikulum. Ya, jadi perancang kurikulum dan makanya kadang ada istilah kurikulum dan pembelajaran. Nah, tahapan menyusun kurikulum itu ada 3, yaitu tahapan merancang kurikulum. Pada intinya kalau di pendidikan ini karena kurikulum itu harus dikembangkan sendiri oleh lembaga, ya begitu. Itu aktivitasnya adalah merumuskan goal di capaian pembelajaran, lalu membentuk mata kuliah dan penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum. Nah, karena topik kita itu di rancangan pembelajaran, kita menganggap bahwa kurikulum itu sudah ada, ya, yang di sana sudah termuat rumusan capaian pembelajaran, mata kuliah dan struktur mata kuliahnya. Semester ini berapa mata kuliah, sama seperti kalau di sekolah itu merumuskan tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sekolah itu lalu dijabarkan, lalu ada mata pelajarannya untuk mencapai kompetensi-kompetensi itu, kemudian menyusun mata kuliah, mata pelajaran dalam struktur kurikulum sekolah. Nah, bisa jadi kurikulum sekolah sudah disusun secara nasional dan kita tinggal menambahkan kekhasan dari sekolah. Nah, jika kurikulum itu sudah ada, maka kegiatan selanjutnya adalah merancang pembelajarannya. Kurikulum itu tataran Word, itu ada di atas meja, sedangkan perancangan pembelajaran itu jembatan antara Word dengan Hauil. Ya. Jadi ada perencanaan pembelajaran itu ada di antara Word dan Hauriel. Jadi Hauriel itu tidak akan terjadi kalau tidak ada perancangan pembelajaran. Nah, ada 2 aktivitas dalam perancangan pembelajaran, yaitu kalau perancangan pembelajaran itu selalu berhubungan dengan mata kuliah, yaitu sebetulnya perencanaan pembelajaran untuk mata kuliah dan setiap pertemuan. Nah, ada kegiatan 2 kegiatan, yaitu merumuskan capaian pembelajaran dan menyusun RPS. Nah, merumuskan capaian pembelajaran, tahap evaluasi ini tidak kita langsung ke tahap 2, yaitu merancang pembelajaran. Anda akan praktek merancang pembelajaran. Ya.
merancang pembelajaran itu mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan RPS. Jadi proses pembelajaran itu adalah tahapan pelaksanaan RPS. Berarti Anda harus membuat RPS supaya bisa dilaksanakan. Gitu. Nah, tahapan pelaksanaan pembelajaran itu tahapan perancangan pembelajaran setidaknya dilakukan dalam beberapa tahapan berikut. Tahapan perancangan pembelajaran itu harus dilakukan secara sistematis, logis, dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini teman-teman yang tadi saya maksud, ini anunya ini Adi, tapi ini tengahnya ini Dik dan Keri. Jadi Dik dan Keri ini lebih spesifik daripada atau lebih spesifik dari Adi. Ya, seperti itu. Sama toh? Mirip toh tadi toh? Ya, ini adalah Dik dan Keri. Nah, teman-teman kalau mendudukkan tesisnya ya bisa di sini. Anda ketika mengembangkan sebuah produk, sebuah proses dalam bentuk model pembelajaran, ya seperti ini yang diikutinya. Jadi kementerian itu juga menggunakan ilmu teknologi pendidikan. Nah ini teman-teman, ini kurikulum sudah ada dan ini desain pembelajaran untuk bisa dilakukan di sini. Ya, seperti itu ya, untuk bisa dilaksanakan. Jadi pendesainan yang biru ini itu perlu dilakukan. Oke, tahapan perancangan pembelajaran di perguruan tinggi itu mencakup 10 tahapan ini, yaitu mulai mengidentifikasi CPL. Nah, CPL-nya ini teman-teman, itu merupakan capaian pembelajaran lulusan, terdiri dari 4 unsur. Nah, itu saya mungkin belum saya siapkan nih ya, yaitu terdiri dari ada yang 4 unsur, 3 unsur. Yang 3 unsur menyatakan bahwa capaian pembelajaran itu mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, atau ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ada yang mengatakan 4 unsur karena keterampilan itu ada yang umum dan ada yang khusus. Nah, ranah sikap itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, saya carikan anunya ya. Saya carikan coba semoga ya. Permendikbud nomor 3. Nomor 3 Permendikbud. Nah, ini teman-teman. CPL itu yang sikap itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan semua harus diambil oleh semua jenjang. Nah, lembaga boleh menambahkan sendiri. Nah, ya, ini di lampiran sepertinya ya teman-teman saya. Nah, sikap itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bentar, maaf agak bater ini ya. Oke. Nah, ini rumusan sikap teman-teman. Ada 10 sikap yang ini harus dicapai oleh seluruh mahasiswa semua jenjang, mau diploma sampai doktor. Ini minimal rumusan sikap. Namun untuk mata kuliah boleh mengambil beberapa sebagai beban. Kalau negatif, kalau positif ya memberi sumbangan. Misalnya Anda memilih A, kemudian atau 1, 6 bekerja sama, ya bertakwa, bekerja sama, dan 8, 9 misalnya. Saya akan mengambil beban ini. Nanti saya akan memikirkan bahwa sebelum pelajaran akan saya ajak berdoa. 1 ya.
Kemudian kepada mahasiswa akan ada kegiatan presentasi kelompok. Nah, ini kerjasama. Lalu saya juga akan meminta mereka untuk etis secara akademik, berarti 8. Dan menunjukkan sikap bertanggung jawab, berarti 9. Jadi nanti nggak boleh yang belum siap, nggak boleh tidak tampil. Semuanya harus tampil, harus tanggung jawab, gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, sehingga yang penting ketika mahasiswa lulus itu semua ini sudah tercapai, sudah dipakai, sudah diambil sebagai beban oleh mata kuliah yang ada di jurusan. Nah, selain sikap, juga keterampilan umum, teman-teman. Ini mulai dari diploma 1. Nah, berarti kalau Anda itu sarjana magister, maka keterampilan umumnya, kalau mengajar S1, berarti keterampilan umumnya di sarjana, atau diploma 4 ini. Nah, ini juga diambil semua. Begitu. Anda boleh mengambil, ini harus diambil semua oleh prodi, tapi Anda untuk mata kuliah boleh mengambil sebagai beban. Nah, untuk mahasiswa magister, nah ini untuk magister, ini semuanya harus mencapai kompetensi ini. Ya, tetapi untuk mata kuliah itu hanya mengambil beban 1 atau 2 kompetensi. Jelas ya, teman-teman. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan ini silahkan Anda mengambil rumusan pengetahuan dan keterampilan di prodi. Nah, saya contohkan misalnya prodi bahasa Inggris, sastra Inggris, di mana Bukris sebagai fasilitator. Nah, ini capaian pembelajaran untuk prodi bahasa Inggris. Sehingga jika teman-teman mengambil menjadi dosen bahasa Inggris, ini sikapnya ada 11. Jadi dia menambahkan 1. Nah, ini rumusan ini dimiliki oleh prodi. Jadi kita tinggal mengambil sebagai TIU tadi. Nah, ini pengetahuannya banyak sampai 6. Ini yang merumuskan prodi. Nah, ini keterampilan umum juga sama seperti tadi, ada 9. Karena ini yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah lulus. Kemudian keterampilan khususnya itu dirumuskan prodi menjadi KK1, KK2, KK3, dan seterusnya. Nah, ini berarti bahwa untuk capaian pembelajaran berupa sikap dan keterampilan umum itu bisa ambil dari Permendikbud, sedangkan untuk pengetahuan dan keterampilan itu Anda ambil dari prodi, gitu. Dari kaprodinya, dari prodinya, begitu ya. Nah, sekarang Bu Kris ajak Anda untuk langsung melihat contoh. Ya, contoh model rancangan pembelajaran yang menghadirkan sikap dan keterampilan umum yang diambil dari prodi. Ini Anjay. Ya, Anjay ya. Ya, aduh permohonan. Ya, saya carikan dulu teman-teman ya. Mana nih ya? Ada Jaya ya. Mungkin ITNY ini juga. Oke. Sebentar, teman-teman.
Mahatma Jayanya kok hilang. Saya cari dulu ya. Mana Mahatma Jaya? Saya ada pikiran nih, gimana kalau menyelesaikan, gimana solusinya? Sebentar teman, saya carikan ya untuk Mahatma Jaya ya. Oke. Nah, ini apa? Nanti akhirnya kita harus bilang Sini mungkin ada ya. Kurang bagus saya. Saya sekarang berpikir Apa yang salah dari saya ya? Kok nggak ketemu sih? Benar saya carikan ya teman-teman. Bentar teman-teman, saya agak kepo nih ya. Bukan masalah. Caranya strateginya dilakukan, jadi implementasinya adalah ya, seperti itu mungkin teman-teman saya anukan ya model-model nih contoh RPS model pembelajaran. Nah, saya sudah menghadirkan di situ nih sikapnya, mengambil sikap 8 untuk CPL-nya, pengetahuannya 1, kemudian KU-nya 1 sama 2, 3, 5, kakaknya 1, 2. Nah, ini sudah dirumuskan di prodi. Nah, dari CPL itu lalu saya rumuskan, saya jabarkan seperti gambar tadi loh. Saya analisis instruksional begitu, lalu muncullah ini. Ya, saya rumuskan, saya ringkas dulu gitu ya, menjelaskan pengertian karakteristik dan model, menerapkan model, lalu mengembangkan model. Nah, untuk kata kerja yang harus smart ini, teman-teman nanti bisa mengambil contoh kata-kata kerja yang ada kata kerja yang ditulis oleh Benjamin S. Bloom atau Anderson ya. Perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran ya. Mungkin di sini ya kita yang agak ringkas. Nah, tujuan pembelajaran itu kan ada 3 ranah ya teman-teman. Kognitif, nah, ranah kognitif ya, ini ada 6 baik menurut Bloom maupun menurut Anderson ya ini tapi Pak kedua tokoh ini sangat terkenal sekarang. Nah, kita tinggal pilih pakai Anderson atau Bloom. Kalau saya menyarankan pakai Anderson ya. Seperti itu, Bloom dan Anderson. Kemudian meliputi ranah ini ranah pendidikan yang berkaitan dengan kalau tadi yang pengetahuan tadi dengan ingatan terhadap pengetahuan dan lain-lain. Nah, ini Anda harus menguasai sekali tentang bagaimana merumuskan tujuan ini.
Nah, caranya ya ikuti unsurnya itu A, B, C, D. Ya. Kemudian kriterianya harus SMART. Nah, kemudian kata kerjanya harus SMART tadi. Kriterianya adalah salah satunya adalah kata kerjanya harus SMART. Nah, untuk mengukur